Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Ya, di video kali ini sesuai judulnya ya, gue akan bahas sebuah project Launchpad dan ini masih baru banget dan tentu saja berada di jaringan Azero Network. Ya, buat teman-teman holder Azero, gimana kabarnya? Ya, pasti luar biasa ya, karena sekarang harga Azero Coin di angka 2,37 dolar, di mana waktu itu gue pernah buat video tentang Azero di tanggal 5 Februari ya, belum lama itu di angka 1,39 dolar. Ya, jadi kenaikannya lumayan nih cuannya ya, daripada nyangkut di koin micin. Nah, cuma gue nggak akan bahas soal Azero-nya, tapi memang Azero ini dikatakan atau diinfokan bahwa dalam waktu dekat ini akan mulai launching atau mainnet. Ya, jadinya memang sudah beberapa project tuh akan masuk ke dalam jaringan Azero. Nah, namun yang akan gue bahas ini adalah project Launchpad yang nanti ada di jaringan Azero tersebut. Namun sebelum lebih lanjut, perlu gue ingatkan ya bahwa investasi cryptocurrency ataupun mata uang digital merupakan investasi yang bersifat fluktuatif dan beresiko tinggi. Jadi tolong kalian wajib namanya do your own research. Oke, jadi langsung kita mulai pembahasan untuk launchpad-nya. So, ya, jadi nama projectnya adalah Angel Block atau websitenya angelblock.io. Nah, ini adalah sebuah project launchpad pertama ya yang disupport langsung oleh timnya Alep Zero. Jadi ini menarik banget ya. Jadi teman-teman udah tahu ya timnya Alep Zero sendiri Doxit, KYC, dan mereka juga mengerjakan project Azero itu dengan sebaik mungkin dan diusahakan segera mungkin mainnet gitu karena saat ini testnet ya. Nah, si Angel Block ini dia juga akan nanti listing ya, mungkin akan listing di beberapa checks tapi kita masih belum tahu apakah pasti atau tidak. Namun gua akan bahas dulu dari segi projectnya aja karena bisa dibilang kita belum tahu kapan Angel Block ini akan listing di Azero atau mainnet di Azero karena pertama kali dia akan mainnet dulu atau listing di jaringan Ethereum. Nah, Angel Block ini adalah project Launchpad, tapi dia juga ada project NFT. Jadi dia ada dua ya, Launchpad dan juga NFT. Mungkin gua akan bahas NFT-nya dulu karena Launchpad-nya pembahasannya akan panjang ya, karena kita juga akan baca white paper nantinya. Jadi kita fokus dulu ke project-nya NFT-nya yaitu Angel Block Doc NFT. Nah, ini websitenya nft.angelblock.io. Teman-teman bisa kunjungin dan ini langsung muncul beberapa NFT yang dibuat oleh tim Angel Block. Nah, NFT-nya sendiri dia ada punya maksimal supply di angka 6.700 dan juga ini NFT-nya di jaringan Ethereum ya. Jadi teman-teman kalau mau beli, teman-teman siapin Ethereum di jaringan Ethereum. Nah, harga untuk per satu NFT-nya adalah 0,069 ETH ya. Teman-teman tinggal kalikan aja kalau dijadikan stable coin sekarang harganya berapa gitu ya. Nah, dia ini di launching nanti di akhir bulan April 2022. Namun ini tanggalnya masih di announcement nanti. Jadi ini kita belum tahu tanggal berapa, tapi yang jelas di akhir April bulan ini gitu. Jadi teman-teman silakan join ya grup Telegram, join Discord, sama follow Twitternya untuk mendapatkan informasi kapan dia akan launching atau bisa diminting nanti NFT-nya. Nah, NFT-nya tentu saja nggak cuma sekedar NFT gambar biasa, namun dia ada utility-nya atau fungsinya, di mana ada 6 fungsi. Yang pertama adalah teman-teman berhak atas seluruh hak akses ya atau kepemilikan dari NFT tersebut. Misalnya, teman-teman pengen gambar itu dibikin di baju, nah itu boleh ya. Ibaratnya teman-teman diizinkan karena itu udah hak milik teman-teman dan lain-lainnya gitu loh. Habis itu yang kedua adalah akses ke Angel Block event maupun hackathons. Jadi teman-teman tuh berhak mengikuti berbagai event-event yang dibikin atau dibuat oleh Angel Block Team. Habis itu, teman-teman juga mendapatkan bonus dari community members dan juga dari investor sama dari startup yang akan berjalan di angelblock.io. Jadi teman-teman pun juga bisa dapat cuan tambahan kayak gitu. Habis itu teman-teman juga langsung verified PFP ya di angelblock.io. Selain itu, teman-teman juga bisa staking NFT-nya nanti mendapatkan TOL token. Nah, untuk TOL token ini atau THOL adalah token yang akan digunakan di launchpad-nya Azero nanti ya. Jadi teman-teman bisa staking NFT, dapat token gratis. Selain itu, teman-teman juga mendapatkan merchant drops ya untuk NFT holder. Jadi ini adalah beberapa utilitas yang bisa teman-teman dapatkan.
Nantinya kemungkinan besar dia akan masuknya paling kalau nggak di websitenya sendiri mintingnya akan masuk di OpenSea. Jadi antara dua itu aja. Nah, di sini teman-teman juga berhak minting langsung maksimal 10 NFT ya. Jadi kalau teman-teman misalnya punya duit yang banyak dan suka dengan projectnya, ya bisa minting sampai 10 NFT langsung. Itu dengan harga 0,069. Oke, nah nantinya ketika pertama kali teman-teman minting, itu teman-teman dapat namanya pre-reveal token, ya. Jadi NFT itu nggak langsung muncul nanti, jadi teman-teman jangan bingung, kok NFT-nya nggak kelihatan, gue dapat gambar apa nih, kayak gitu. Ya, karena nanti dapatnya pre-reveal token dulu. Setelah itu, tokennya teman-teman bisa lihat atau viewable di wallet teman-teman melalui beberapa platform seperti LuxRare maupun OpenSea. Ya, dan refill-nya ini akan muncul beberapa hari kemudian setelah mintingnya itu selesai. Jadi dia memang harus terminting habis dulu ya. Habis itu nunggu beberapa hari baru teman-teman bisa lihat NFT teman-teman tuh apa dapatnya. Kayak gitu. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan utamanya tentang launchpad-nya si Angel Block ya. Jadi kita bisa baca di sini Democratizing Fundraising for the Blockchain Space ya, di mana Angel Block adalah sebuah platform investasi kripto dan juga fintech yang menghubungkan investor dengan perusahaan rintisan terkemuka dengan fokus pada investasi tahap awal. Nah, kalau kita lihat di sini memang fokus mereka itu nggak cuma sekedar namanya mencari dana, tapi mereka juga membantu project-project yang menjanjikan gitu loh. Nah, di sini dia memperkenalkan untuk tokennya adalah THOL atau TOL ya. Jadi TOL ini adalah native token dari Angel Block yang akan mentenagai atau untuk memanfaatkan seluruh fitur-fitur atau fungsi yang ada di Angel Block. Nah, pertama adalah fundraising staking untuk investor, habis itu ledger payout, habis itu secondary equity marketplace, habis itu juga ada mengurangi biaya untuk para startup, dan juga angel mentor network participation. Jadi ini adalah utilitas dari si toolnya. Habis itu kita bisa baca di sini ya, fundraising is broken. Jadi menurut dia fundraising itu lagi rusak, di mana di sini traditional fundraising is clunky. Clunky itu artinya mungkin kikuk ya. Jadi menurut dia itu penggalangan dana tradisional itu terasa kurang tepat atau kikuk atau ribet lah. Terus nggak efisien gitu loh. Dan banyak venture capital tradisional yang hanya memanfaatkan kripto itu sebagai untuk fundraising belaka dan mereka nggak mensupport dari projectnya. Ya ibaratnya ya yang penting gue udah bantu ngumpulin dia dana, gue nggak support projectnya bodo amat. Yang penting gue dapet cuan gitu kan. Padahal sebenarnya kalau memang dia pengen tambah dapat cuan yang lebih banyak, dia harus mensupport projectnya karena semakin besar projectnya tentu saja akan meningkatkan kepercayaan orang terhadap para fundraising tersebut dan juga akan meningkatkan cuannya ya dari token yang mereka dapatkan gitu loh. Jadi itulah fokus utama dari Angel Block. Jadi nggak cuma sekedar ngumpulin dana, habis itu ditinggal, tapi dia juga ngebantu si projectnya juga gitu loh. Ya. Nah, di sini ada 4 poin penting yang ditawarkan oleh pihak tim Angel Block. Yang pertama adalah seamless experience, di mana Angel Block akan mengurangi titik gesekan antara investor, startup, maupun DAO. Ya, habis itu yang kedua adalah secondary marketplace, di mana Angel Block akan menjadi tuan rumah bagi pasar sekunder untuk memperdagangkan saham token dari startup kripto. Lalu yang ketiga ada the Tolos token. Ini lebih jelasin ke fungsi dari tokennya ya. Jadi nantinya token utilitas asli dari si tol ini akan memberikan nilai nyata atau utilitas bagi semua jenis pengguna Angel Block seperti investor, startup, maupun penggemar DeFi. Lalu yang keempat adalah crypto-based fundraising, di mana nantinya si Angel Block ini akan memberikan berbagai bentuk penggalangan dana atau fundraising seperti ekuitas, token, maupun ekuitas plus token. Jadi dia memang cukup banyak ya nantinya ya target dia. Habis itu di sini kita juga bisa lihat di mana generate as much value for future startup within the digital ecosystem. Jadi dia akan memberikan value sebanyak mungkin gitu loh ke dalam para startup-startup yang di masa mendatang tuh bisa memberikan kesempatan yang baik buat teman-teman ya. Kalau kita buka white papernya, di sini gue akan jelasin dulu pertama dari toll tokennya aja dulu ya. Toll atau Tolos token, jadi kepanjangannya adalah Tolos ya. Jadi di sini Tolos ini ketika nantinya TGA atau dia listing ya,
teman-teman nantinya bisa memanfaatkan beberapa utilitas. Pertama adalah mendapatkan hak akses untuk Angel Block platform dan juga Angel Block community. Habis itu ada namanya loyalty tiers, di mana teman-teman bisa mendapatkan beberapa privilege dan juga bonus ya, based dari berapa banyak token yang teman-teman hold. Habis itu, teman-teman juga bisa mengikuti fundraising staking, di mana teman-teman bisa melakukan staking token Tolosnya ya, untuk mengikuti beberapa project-project yang teman-teman bisa ikuti sebagai investor. Dan juga teman-teman juga bisa menggunakan untuk paying fee atau membayar fee ya, ketika ada diskon dan lain-lainnya. Habis itu juga ada investor accreditation ya. Nah, ini untuk accreditation ini jadi gini, teman-teman tuh nantinya juga ada namanya kredit sebagai investor. Semakin bagus kredit teman-teman, semakin banyak alokasi yang teman-teman dapatkan, semakin bagus juga hak akses yang bisa teman-teman masuki gitu loh. Jadi teman-teman juga harus menjaga kreditnya teman-teman. Habis itu juga ada priority listing ya, dan juga jumping untuk beberapa project startup ya yang akan difokus raise fund-nya. Habis itu teman-teman juga akan menjadi atau bisa ikut angel mentorship ya untuk memberikan ide-ide kepada para startup. Nah, next, dia juga ada beberapa utility lagi yang akan diimplementasikan. Yang pertama adalah akses untuk tokenized equity marketplace, OTC, DEX access dan fee, additional form untuk raising capital via token, priority deal dan exclusive listing, deflationary APY staking, extol based governance model, dan juga community building incentive. Nah, untuk extol ini apa? Jadi nantinya ketika teman-teman staking token TOL, teman-teman akan mendapatkan token Xtol. Nah, token Xtol ini bisa dibilang kayak kwitansi aja gitu loh. Teman-teman nantinya kalau pengen mencairkan tolnya atau unstack, teman-teman akan membayar Xtol gitu loh. Dan Xtol ini fungsinya adalah governance token. Jadi teman-teman ketika ingin mengikuti voting atau memberikan proposal perubahan-perubahan yang terjadi dalam ekosistemnya Angel Block, teman-teman bisa mengikuti dengan menghold Xtol tersebut. Kayak gitu. Nah, kira-kira berapa sih kok maksimal supply dari TOL token? Jadi Tolos token ini memiliki maksimal supply di angka 670 juta. Dan tokennya ini ketika nantinya ada yang nggak habis atau nggak laku, itu akan langsung di burn. Ya, misalnya nih kan sekarang dia lagi tahap private sale. Di bulan depan, dia ada infoin bahwa dia akan ada yang namanya community sale. Nah, untuk private sale misalnya nggak habis nih, maka sisanya akan di burn. Nanti community sale nggak habis, sisanya akan di burn. Kayak gitu aja, ya. Jadi kita juga bakal tenang gitu loh kalau supply-nya juga bisa berkurang, kayak gitu. Nah, habis itu, Tolos ini juga punya namanya bisnis model, di mana dia ada namanya itu success fee, ya. Jadi, teman-teman ketika nanti staking, itu ada sistem tiering, ya. Nah, tiering ini dia ada tiga tier, di mana tier 0 ini 7% fee, tier 1 4,5% fee, tier 2 3,5% fee, dan juga tier 3 2,5% fee, ya. Contohnya misalnya teman-teman bronze tier 0, teman-teman nggak ada namanya Tolos nih, jadi 0 USD Tolos. Habis itu teman-teman silver tier 1 atau level 1, teman-teman punya 5.000 Tolos. Plus satu investment per quarter, itu teman-teman bisa invest 50.000 US dollar. Gold tier 2, 15.000 Tolos. Platinum tier 3, 25.000 Tolos, kayak gitu. Jadi ini berlaku kelipatannya lah. Semakin tinggi tolosnya teman-teman, semakin tinggi tiernya teman-teman. Oke, nah kita lihat lagi beberapa info lainnya ya untuk token sell. Di sini sebenarnya token sell di white paper yang sekarang saat video ini gue buat itu dia baru ada private sell aja, belum ada penjelasan tentang community sell dan juga public sell ataupun IDO. Jadi nantinya white paper akan diupdate gitu. Dia ada infoin juga bahwa katanya bulan depan dia akan meluncurkan community sell. Jadi nantinya white papernya juga akan diupdate di sana kayak gitu. Nah, eee, untuk Angel Block ini ya, di sini kalau kita lihat untuk private sale-nya, jadi dia ada dua fase, yaitu fase pertama dan fase kedua. Di mana fase pertama dia sudah sold out dan sekarang masuk ke fase kedua. Nantinya bulan ketiga ya fase ketiga, sorry bulan depan fase ketiga yaitu community sale. Nah untuk community sale jujur kemungkinan besar kita dari grup Cryptosias akan
ambil alokasi di sana. Jadi kalau teman-teman memang tertarik, silakan join grup Cryptosias, linknya ada di deskripsi video ya. Grupnya grup Telegram. Tapi kita nggak janji ya, pasti buka ya, jadi kemungkinan aja. Nah, untuk token allocation-nya ini juga nanti akan berubah lagi, karena ada community sale-nya juga. Jadi ini kita skip aja, paling yang pasti itu untuk partner pasti 5%, advisor 6%, DEX liquidity 15%, tim 16%, treasury 30%, kayak gitu. Ya. Nah, untuk vestingnya, timnya juga ada vesting ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, timnya pun juga ada beberapa periode untuk pencairan token, sama advisor juga. Nah, next untuk roadmap-nya, di sini roadmap-nya tulisannya kecil sekali. Jadi dia udah mulai adopsi atau mulai mengembangkan tuh dari kuartal 3 2020 karena mengikuti A0 ya dulu ya. Nah, kita mungkin skip aja ke langsung 2022. Di sini gua akan coba perbesar supaya kita bisa baca bareng-bareng. Di 2022 ini, di kuartal 1 ya, yaitu pertama token sale atau penjualan semua fase. Habis itu mulai launching core product dan juga fungsi dari Angel Block. Habis itu start of active acquisition of user, investor, dan startup. Habis itu token generation event atau TGA. Habis itu token distribute according to allocation and lockup period sama Angel Block versi 2.1 yaitu MVP dan sosial. Namun karena dia delay ya, sekarang harusnya sih penjualannya masih di kuartal 2 gitu loh. Ya seperti yang gue bilang bahwa ini white paper lama ya, belum diupdate. Di kuartal 2 2022 dia akan mulai namanya Tolos Dex Liquidity Pool. Nah, habis itu untuk starting for work of legal framework to accept user from USA, raising fund for first startup. Jadi dia mulai nantinya ada launchpad project pertama lah, kurang lebih seperti itu. Habis itu dia mulai mengembangkan secondary marketplace-nya dia sama Angel Block versi 2.2 yaitu MVP, Armory, dan Kitchen. Nah ini gue akan spill ya sedikit informasi yang gue dapatkan. Jadi kalau kita baca di sini kan Tolos ini mulai disuntik nih liquidity pool-nya, DEX-nya ya. Jadi memang benar nantinya si Tolos ini pertama kali akan listing dulu di Ethereum Network sampai nantinya A0 networknya udah mainnet dia baru migrasi gitu loh. Nah, nantinya prediksinya katanya ya community sale itu kan di bulan depan, di bulan Mei. Nah, di Juni itu dia akan mulai fokus pengembangan dan Juli dia akan mulai listing. Jadi untuk listing itu antara akhir Juni atau di Juli. Itu antara Juni atau Juli dia sudah listing di jaringan Ethereum. Ya, seperti itu. Dan katanya juga memang sudah ada 2 sampai 5 project yang sedang didiskusikan gitu loh untuk masuk launchpad-nya si Angel Block. Tapi ingat ya ini belum pasti ya, karena sifatnya baru diskusi nih antar tim gitu loh. Nah, habis itu di kuartal 3 ini mulai initial talk with checks. Jadi dia mulai diskusi dengan para checks untuk listing tuh baru di kuartal 3. Jadi fokus utama dia akan listing di DEX dulu ya, di berarti Uniswap ya, di Uniswap. Habis itu mulai fokus Angel Block versi 2.3 yaitu MVP Gamification Upgrade. Habis itu di kuartal 4 ini dia akan masuk ke Job Search Feature Connecting Startup with Potential Employee, Implementation of Easy Tax System for Investor. Nah, untuk yang ini ada menarik sekali. Jadi nantinya si Angel Block ini nggak cuma sekedar launchpad, kayak tadi gue bilang ya, terus nggak cuma sekedar NFT, dia juga ada namanya itu lowongan kerja. Jadi dia kayak ada semacam kalau teman-teman tahu LinkedIn, nah jadi kurang lebih dia nanti bikin kayak LinkedIn di mana tuh para developer atau orang-orang yang ngerti tentang kripto bisa nyari kerja di sana, membantu project-project baru atau startup baru mendapatkan apa ya sebutannya karyawan gitu loh berkualitas. Nah itu yang menarik ya yang gue suka dari implementasi startup employee ini gitu loh. Habis itu juga ada namanya tax system. Jadi kalau kita investasi kan sekarang ada pajak ya, terutama di Indonesia tuh ada pajak 0,1%. Kalau teman-teman tahu, ya beritanya udah di mana-mana. Nah, nantinya teman-teman tuh bisa nge-generate gitu loh. Teman-teman ketika investasi di Angel Block, teman-teman nggak usah catat-catat lagi. Jadi dia ada sistem di mana teman-teman bisa tahu, oh gue punya pajak tuh harusnya bayar sekian gitu loh. Jadi teman-teman tuh dapat laporan lah. Jadi ini satu sistem yang menarik juga. Nah, di 2023, Angel Block versi 3.0, di sini ada governance, voting, DeFi integration, dan juga like backend. Lalu di 2024,
ada Angel Block versi 31 yaitu open sourcing, layer 2 or multi-chain, jadi dia nggak cuma difokus di A0 doang, tapi dia nantinya akan fokus ke multi-chain juga. Habis itu DeFi protocol dan juga community driven. Oke, jadi itu informasi dari roadmap-nya. Ya, panjang juga lah ya pembahasan A0 ini ya. Semoga teman-teman betah. Nah, habis itu core team-nya. Nah, sebelum masuk ke core team, ada sedikit yang gue inget. Jadi, gue ada diskusi, gue ada tanya ke timnya mengenai misalnya kalian kan launchpad nih, misalnya ada satu project yang ternyata rug pull atau scam di awal. Ingat ya, scam di awal ya. Maksudnya ketika pertama kali listing tuh tokennya ngaco gitu loh, atau listingnya nggak bener. Nah, itu kalian nantinya ada pertanggungjawaban nggak ke para investor nih yang masuk ke Angel Block? Katanya ada. Jadi ada kemungkinan bisa refund juga duit teman-teman kalau memang projectnya ini aneh-aneh di awal. Ingat ya, ini khusus di awal doang. Kalau ketika dia pertama kali listing, terus ternyata scam atau nggak di lock atau apa gitu, nggak sesuai perjanjian, nah itu bisa di refund. Jadi teman-teman cukup tenang lah investasi melalui launchpad-nya si Angel Block juga. Nah, next core team. Nah, ini yang penting. Timnya ini ternyata sudah KYC dan juga Doxit. Bahkan mereka juga kerjasama langsung dengan pihak tim A0 sebagai advisernya. Di sini kita bisa lihat ya, ada fotonya lagi ya, namanya Alex. Kita sebut saja Alex karena ini gue nggak bisa bacanya, ini ribet. Ini sebagai founder dan CEO. Dia ada Twitternya, ada LinkedIn-nya. Teman-teman bisa kunjungi, tinggal diklik aja. Ya, nah ini gue nggak sengaja ke klik lagi ya. Jadi hilang lagi nih. Ya, nah ini dia. Oke, jadi teman-teman bisa klik nanti langsung masuk ke Twitter juga LinkedIn. Di sini juga ada track record dia sama pengalaman dia gitu loh. Ya. Next dia juga ada Dawid, ini co-founder dan CEO. Nah, ini gue seringnya ngobrol sama si Dawid nih kemarin ya di Telegram. Kita ngobrol banyak hal. Dia juga pernah ke Indonesia. Ya, nggak penting sih informasinya. Next ada Marcin, ya kita sebut saja namanya Marcin lah. Ribet banget namanya ya. Ini co-founder dan juga CTO. Habis itu ada Dennis van der Verch, ini CBO, Head of Investor Relation. Habis itu juga ada Rafal, ini Lead of Front-End Engineer. Habis itu ada Piotr, Lead Back-End Engineer, dan lain-lainnya gitu. Nah, untuk advisernya di sini ada langsung teman-teman bisa lihat ya, Adam Gagol, ini co-founder dan CTO dari Alep Zero. Ya, jadi memang disupport oleh langsung advisernya, langsung dari Alep Zero lah. Nah, habis itu ada CMO dan co-founder dari Gamer Hash, ini Arthur, ya, dan juga ada crypto lawyer, founder, entrepreneur, yaitu Adela, ya, dan ada juga CEO, co-founder dari Gamer Hash, habis itu ada co-founder dan CEO dari Alep Zero, Anthony, habis itu co-founder dari Alep Zero, Matthew. Dan ya banyak lah, teman-teman bisa buka aja langsung white papernya. Untuk penjelasan lebih lanjut, white papernya ada 70 halaman, jadi lumayan banyak sekali. Nah, nantinya untuk flow-nya seperti apa kok? Ketika kita ingin mengikuti launchpad di A0. Jadi flow-nya itu adalah investor melakukan verifikasi. Akses flow-nya seperti apa? Pertama adalah kita sebagai investor melakukan registrasi. Habis itu kita melakukan KYC. Habis itu kita meningkatkan accreditation kita gitu loh, menjaga accreditation kita. Habis itu kita melakukan berbagai transaksi di sana ya, mengikuti project-project yang ada di Angel Block kayak gitu. Oke, nah nantinya fundraising di Angel Block ini pun menerima berbagai cryptocurrency, ya. Bahkan dia juga bisa menerima bank, ya. Yang pertama Bitcoin, Ethereum, BNB, USDT, USDC, terus mata uang EUR, ya, sama USD. Ini bisa pakai bank transfer. Habis itu nantinya dia akan menambahkan fitur pembayaran menggunakan payment card. Jadi ini dia nggak cuma tentang kripto ya, jadi dia bisa menerima rupiah, sorry bukan rupiah tapi mata uang luar negeri lah kita bilangnya, ya, atau fiat. Ah, itu lebih tepatnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sisanya mungkin teman-teman silakan baca-baca lagi lebih lanjut ya di white papernya dia ini lengkap banget karena kalau gue baca semua nantinya nggak habis. Oke, jadi intinya ya ini adalah project yang disupport oleh tim Azero lah. Nah, yang terakhir tentu saja sosial media ya penting banget gitu loh. Nah, teman-teman bisa follow Twitternya di @angelblock_io. Di sini teman-teman bisa follow ya. Di sini dia udah tulis protocol based fundraising platform built on Ethereum, empower Web 3.0 and DeFi founders. Nah, di sini teman-teman bisa lihat
di-follow oleh Alep Zero langsung. Jadi ini udah fix ya, bisa dibilang aman, project aman, bukan project scam atau pool. Di sini juga dia terakhir itu nge-tweet tentang NFT-nya ya, yang tadi kita lihat di awal, dan lain-lain gitu loh. Di sini teman-teman juga bisa follow dan lihat perkembangan atau update dari project si Angel Block. Nah, habis itu dia juga ada grup Discord. Discordnya masih sepi, di angka 462 member. Silakan teman-teman join dan ramaikan. Dan juga grup Telegram, yaitu Angel Block Official, ini juga masih 1136 member. Ya, memang karena belum ada orang yang ngebahas project ini ya. Jadi memang mereka juga belum ada marketing, masih fokus untuk private sale. Benar-benar private lah, kayak gitu. Dan kita bisa baca di sini official Telegram channel, a DeFi protocol layer built on Ethereum multi-chain by design to facilitate fundraising with crypto while embracing decentralization and transparency, powered by Toll and Angel Block NFT. Jadi silakan join. Nah, untuk soal informasi nanti tentang community sale atau kita akan buka alokasi, itu teman-teman bisa join Telegram Cryptosias. Linknya ada di deskripsi. Ya tadi gue udah bilang ya, ini diskusi sahabat Cryptosias. Biasanya gue open banyak sekali atau beberapa project yang menjanjikan setidaknya aman dari scam atau pool ya, itu kita open di sana. Oke, semoga bermanfaat video tentang Angel Block ini. Kalau ada kritik, saran, komentar, pertanyaan, silakan tuliskan di bawah. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.